Tiga hal ini adalah sistem yang kita buat untuk merencanakan rekrutmen bagi SDM yang akan memimpin, yang akan bekerja sama dengan kita dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mentoring kembali. Kita bahas tentang bagaimana membuat job analysis. Nah teman-teman, ada beberapa metode yang terkait langsung dengan pengelolaan SDM. Saat ini saya membatasi pada 3 hal. Bagaimana kita membuat job description sudah saya buat kemarin, bagaimana membuat job analysis yang akan kita bahas sekarang, dan bagaimana nanti kita membuat job vacancy, membuat sebuah penawaran kerja kepada orang yang akan bergabung dengan kita. 3 hal ini adalah sistem yang kita buat untuk merencanakan rekrutmen bagi SDM yang akan memimpin, yang akan bekerja sama dengan kita dan mengerjakan target-target organisasi. Teman-teman, di sini saya akan contohkan bagaimana cara buat job analisis yang sederhana. Di sini saya buat job analisis untuk apoteker pendamping apotek Hasna Pharma. Job desk apoteker pendampingnya apa? Kualifikasi kandidatnya apa? Berkas persyaratan harus dipenuhi apa? Dan catatan dalam proses seleksi kandidat nanti seperti apa? Contoh, job desk apoteker pendamping untuk sistem HR. Tanggung jawabnya adalah kedisiplinan, tugasnya mensupervisi karyawan, wewenangnya menegur karyawan. Kualifikasinya apa? Dia harus disiplin, rapi, empatik, berpengalaman, punya pengalaman organisasi, datang tepat waktu, dan kepemimpinan yang baik di mata masyarakat atau kepemimpinan yang cenderung pada kebaikan, menggunakan nilai-nilai kebaikan universal. Berkas lamarannya bagaimana? Lamaran ditulis tangan, diantar sendiri, ya, bukan lewat pos atau ekspedisi. Harapannya kita bisa ketemu langsung sama calon apoteker pendamping kita kan. Terus kemudian pada berkas CV dilengkapi pengalaman organisasi atau cerita tentang keluarganya, karena kita pengen tahu apakah dia dan keluarganya cenderung pada kebaikan. Lalu kita cek kandidat ini bagaimana catatannya, jam kedatangan saat wawancara bagaimana, kalau dia terlambat alasannya apa, penampilan dan tutur katanya bagaimana, lalu bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Ini menjadi catatan karena kita mau memilih orang yang akan mensupervisi karyawan dan menegur karyawan. Jangan-jangan dia masuk malah karyawan kita keluar, bahaya gitu. Nah, terus misalnya punya job desk-nya apa di bidang manajemen finance, manajemen keuangan, dia bertugas untuk mensupervisi laporan, dia berwenang untuk menelusuri deviasi kalau ada terjadi sesuatu penyimpangan dalam keuangan kita. Kriteria kandidatnya gimana? Jujur, amanah, memilih harta yang halal, menghargai uang yang sedikit, teliti, berhati-hati dalam membelanjakan uang. Nah, ini semua sesuatu yang akan kita tanyakan pada saat wawancara, teman-teman. Nah, berkasnya apa? Misalnya, gaji, bonus, tunjangan ditawarkan harus clear dan menarik. Kita pada saat wawancara kita sampaikan seperti ini, begitu. Nah, dia tertarik atau tidak? Dia mau atau setuju atau dia punya pendapat lain? Dia mau nego, silahkan kalau memang dia punya pengalaman khusus. Terus dari mana dia mendapatkan uang, untuk apa saja uang yang Anda selama ini, bagaimana pendapatnya tentang suap dan bunga bank. Kita tanyakan. Sebelumnya itu apoteker pendamping kami itu nanya, emang riba itu gimana, bagaimana dia dosa. Kemudian kami jelaskan riba itu seperti apa, dosanya bagaimana. Nah, itu akan membantu kita supaya kita sebagai business owner dengan pengelola apoteker pendamping itu memiliki kesetaraan mental, teman-teman. Kalau mentalnya itu nggak setara, ya, kita nggak akan bisa menjalankan target organisasi itu dengan baik, sebab perspektifnya berbeda, mentalnya beda, apa yang dipercaya berbeda, sistem beliefnya berbeda. Nah, ini harus kita jadikan sebagai salah satu sarana pada saat kita nanti melakukan wawancara. Sistem PIC, manajemen rantai supply, tanggung jawabnya apa? Tepat stok, supervisi stok apotek, penelusuran deviasi sebagai wewenangnya. Apa yang akan kita cek pada saat dia melamar? Oh, kemampuan dia untuk menginput. Input itu hampir sama dengan ngegosip atau mencari informasi. Tahu nggak gosip yang tersekarang apa? Nah, kita tanya seperti itu. Kalau saya nggak suka nonton gosip, Pak, oke. Kalau gitu, bacaan apa yang kamu sukai kali ini, Pak, 1 bulan ini misalnya? Kita tanya, minta dia untuk menceritakan. Restorer, treasury analysis, kita bisa cek ini dari talent mapping.
mengerti tentang stok opnam dan konsekuensinya. Kalau nanti barangnya kurang bagaimana, kalau selisih seperti apa, kalau hilang bagaimana cara mencarinya, berpengalaman atau tidak, atau dia mungkin pernah magang di apotek atau farmasi komunitas minimal total 3 bulan. Nah, ini menjadi kriteria kita tanyakan. Ini juga kita masukkan dalam kriteria membuat job vacancy nanti. Kita tulis berpengalaman. Ada yang nanya, emang berpengalaman itu gimana Pak Arif? Berpengalaman itu minimal 3 bulan. Tidak apa-apa, walaupun ada yang membuat berpengalaman 2 tahun, tapi bagi kita berpengalaman 3 bulan sudah cukup lah untuk masuk ke apotek. It's okay. Berarti saya dapat gaji lebih benar. Iya, kalau Anda punya kompetensi baik, ya saya gaji lebih tinggi. Kira-kira gitu. Bagaimana menjalankan stok opnam? Apa yang terjadi bila ada selisih? Nah, ini catatan-catatan pada saat wawancara kita tanyakan. Terus sistem daily operation, menghargai waktu, rajin sholat gitu kan. Wah, ini kelihatannya. Terus mau piket, tidak pubbing, smartphone oriented, suka papean, terus main HP boleh, tapi ada waktunya. Terus sistem daily operationnya, misalnya kita cek apakah dia memberikan laporan secara lengkap atau ternyata CV-nya malah nggak ada. Nah, itu yang harus kita tanyakan. Terus kita evaluasi pada saat nanti dia melakukan magang, hasil magangnya bagaimana. Terus ada testimoni positif dari pelanggan atau tim apotek. Pada saat dia magang, dipersilahkan nanti kita observasi. Terus kita tanya juga kepada teman-teman yang lain, satu tim, apakah dia memberikan respon positif, memberikan lingkungan yang positif. Nah, kita tanyakan pada mereka sebagai bahan kita untuk melanjutkan atau menandatangani sistem kontrak. Sistem marketing, kemampuan dia melakukan penjualan ataupun marketer. Jadi memberitahu, menginformasikan, membuat orang lain tertarik dan seterusnya, meskipun nggak jualan, it's okay. Yang jualan nanti kita atau karyawan kita, nggak masalah. Yang jelas dia mau melakukan storytelling, dia mau melakukan sugestif, menginfluence, mempengaruhi orang lain supaya dia lebih patuh pada pengobatan. Nah, itu nilai lebih besar. Karena kalau dia udah patuh sama kita secara emosional, sudah dekat dengan kita, insya Allah pasien itu akan beli langsung kepada kita meskipun dia belum closing pada saat kesempatan pertama. Oke. Berkas lamaran dikemas menarik dalam fisik maupun tulisan. Apakah punya pengalaman bisnis apa saja, mau jualan atau tidak, cek hasil talent mapping pada saat magang. Nah, adalah yang seperti ini. Ini contoh job analisis teman-teman. Intinya, kalau teman-teman sudah punya pekerjaan yang akan dilakukan, detailkan pekerjaan terkait dengan orang, terkait dengan data, terkait dengan barang, terus tanggung jawab, tugas, wewenangnya. Itu namanya job desk. Kita sudah pelajari kemarin. Nah, sekarang untuk menjalankan job desk itu terkait dengan orang, data, terus barang, tanggung jawab, tugas, wewenang, dia perlu kemampuan seperti apa. Nah, itu yang kita tanyakan, kita konfirmasi agar tugas yang akan kita berikan kepadanya itu betul-betul sesuai. Nah, kalau nggak sesuai gimana? Kita beri pilihan, dia mau belajar atau mau di tempat lain. Itu. Lah, kalau yang daftar ke tempat kita cuma satu-satunya gimana? Ya, kita bisa berkompromi. Kalau ternyata kandidat itu belum memenuhi kualifikasi kita, artinya kita paham konsekuensi bahwa kita harus mendidik dia kan. Kira-kira begitu. Pentingnya kita membuat recruitment planning ya. Tadi saya bilang job analysis, job vacancies, job description ini merupakan satu elemen terkait dengan recruitment planning yang akan menjadi konsekuensi karena kita sudah buat manpower planning tadi kan. Kita buat manpower planning, kita buat recruitment planning, kita buat seleksi. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini betul-betul serius ketika teman-teman melakukan sebuah pengolahan SDM. Ketika teman-teman melakukan pengolahan SDM itu benar sejak awal. Jadi kalau benar sejak awal, bagus sejak awal untuk mendidik semuanya, Anda sudah tahu konsekuensinya dan Anda bisa bertumbuh dalam pengetahuan bersama dengan teman-teman apoteker Anda. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share